Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ishak Namangi dengan NIM 200303038 kelas A semester 3. Akan mereview salah satu buku dari metode penelitian sosial. Yang pertama, masalah epistemologi, masalah metodologis atau epistemologis dalam penelitian sosial. Penelitian sosial sangat berorientasi pada pernyataan utamanya adalah mengapa. Mengapa beberapa negara bagian lebih baik dalam perkembangan manusia daripada yang lain? Mengapa begitu banyak petani melakukan bunuh diri di India belakangan ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mengambil bentuk kausal. Meskipun metode yang biasanya digunakan untuk menetapkan penjelasan kausal yang hanya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tidak sempurna. Namun demikian, sebagian besar diskusi kebijakan didasarkan pada beberapa pemahaman tentang penyebab dan pengaruhnya terhadap berbagai hasil. Dengan kata lain, sifat esensial penyelidikan di sini adalah penjelasan. Pertanyaan semacam ini akhirnya menunjukkan pemahaman tentang penyebab dan pengaruhnya terhadap berbagai hasil. Dan membangun beberapa hubungan sebab akibat, antara lain sifat esensial penyelidikan di sini dan penjelasan pertanyaan tindakan agen, yaitu agen kelompok, pemerintah, perusahaan, dan hasil. Namun praktisi teknik, statistik, atau ekonometrika yang sadar diri mengetahui dengan baik bahwa teknik terbaik mereka membangun ekonomi beberapa hubungan antara variabel, bukan hubungan sebab akibat. Seseorang harus mengambil lompat besar untuk mengklaim observasi asosiasional antara katakanlah X dan Y sebagai kausal, meskipun teknik ekonometrik tertentu seperti uji kualitas Granger mengklaim untuk membangun hubungan kausal antar variabel. Dengan demikian, kita mungkin secara sadar berusaha untuk membangun seberapa asosiasi antar entitas. Dalam hal ini, sifat penyelidikan akan menjadi asosiasi atau relasional, bukan penjelasan. Selain penjelasan, menemukan penelitian. Ketika sebuah studi dirancang terutama untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi atau apa yang ada, tanpa masuk ke dalam analisis hubungan yang mendasari atau hubungan sebab akibat yang tidak harus dihitung. Apakah periode harus dibagi menjadi subperiode dan rata-rata atau tingkat pertumbuhan tren subperiode harus dicatat dan seterusnya. Jadi evaluasi dan penilaian tentang yang baik dan yang buruk memunculkan jenis penyelidikan yang lain sama seperti berbeda, yaitu evaluatif. Seluruh literatur teoritis tentang pengukuran ketimpangan, kemiskinan, dan pembangunan manusia termaksud dalam kategori ini. Semua jenis penelitian yang dijelaskan secara singkat di sini secara kasar termaksud dalam paradigma yang dapat disebut positif. Yang berikut perdebatan dalam metode penelitian. Perdebatan yang menghadiri metodologi kualitatif dalam penelitian ilmu sosial selama beberapa dekade terakhir mungkin dalam tinjauan singkat bab ini. Perdebatan ini telah mencakup dasar yang luas yang berkisar dalam pernyataan mendasar filsafat mengenai produksi dan makna pengetahuan untuk berdalih, atau rincian teknik strategi individu mengumpulkan, menyimpan, mengambil, dan menganalisis data atau bukti. Selain itu, perdebatan ini telah mencerminkan pergeseran besar dalam teori dari positivisme ke pasca strukturalisme, pasca modernisme, dan pasca kolonialisme, dan pergeseran bertahap menuju jalan tengah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, perkembangan perangkat lunak yang semakin canggih telah menimbulkan pertanyaan tentang teknik komputasi bahkan metodologi kualitatif. Semakin mengaburnya
pembagian antara kuantitatif dan kualitatif yang telah menjadi untayan utama dalam perdebatan metodologis dalam ilmu sosial. Di samping ini, telah ada tradisi anti-metodologis yang kuat antara para ilmuwan sosial yang telah menekankan seni dan kerajinan sarjana dan proses kreativitas berpikir dan menulis. Dorong utama lainnya yang telah mendapatkan momentum dalam beberapa dekade terakhir adalah pertanyaan yang dibingkai ulang tentang ideologi. Ada gema dari Marx dalam pembicaraan para ilmuwan sosial untuk memahami dunia hanyalah setengah dari cerita. Tujuan transformasi sosial adalah bagian lain yang sama pentingnya pertanyaan-pertanyaan tentang diskriminasi, ketidaksetaraan, demokrasi, dan keadilan sosial. Bahkan ketika kita melihat minat baru dalam penelitian empiris, ada argumen yang tidak hanya tentang data, mendukung dan menentang, tetapi juga pertanyaan mengenai data siapa dan data untuk tujuan apa. Tidak mungkin lagi memikirkan data di luar kerangka kritis yang mencakup praktis dan politik, serta kemampuan mereka untuk berbicara, dan dengan mereka berada di pinggiran salah satu aspek dari argumen praktik berupa keterkaitan dengan tata kelola dan kebijakan. Berikutnya, metode analisis konflik dan evaluasi kebijakan. Suatu teori permainan sederhana menyediakan kerangka kerja yang kaya akan menganalisis interaksi strategi ekonomi, politik, sosial, dan lainnya di antara agen dengan cara yang sederhana namun realistis. Kami fokus pada permainan informasi lengkap di mana agen dianggap tahu segala tentang satu sama lain. Asumsi sederhana namun kuat ini bukanlah halangan dalam mengejar model yang menangkap sepotong kenyataan secara efektif. Mereka membahas game bergerak di simultan dan game dinamis dengan contoh. Kami menggunakan contoh yang relevan untuk ekonomi, studi pembangunan, sosiologi ilmu politik atau hubungan internasional, atau studi konflik dan lelang. Apa yang tidak kami diskusi adalah permainan informasi yang tidak lengkap. Seseorang dapat memiliki kelas kaya model serupa dalam kerangka informasi yang tidak lengkap, yang memberikan intuisi tambahan. Tetapi dengan mengingat membaca indisipliner, saya memutuskan untuk mengabstraksi dari permainan informasi yang tidak lengkap. Membaca tingkat lanjut dapat berkonsultasi dengan Gibbons dan kemudian Udenberg dan Tirole untuk lebih lanjut tentang teori permainan dan aplikasi. Berikutnya, metode penelitian kuantitatif dan analisis prediktif. Seperti yang kita ketahui, proses pengambilan sampel menawarkan berbagai pilihan kepada peneliti. Peneliti menggunakan pengetahuan tentang target populasi untuk memilih metode pengambilan sampel yang sesuai dengan tujuannya. Pemilik teknik mengambil sampel juga dipandu oleh pertanyaan peneliti dan tingkat ketelitian statistik yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Penelitian dalam ilmu alam metode mengambil sampel probabilitas atau adalah metode pengambilan sampel yang disukai karena memberikan hasil yang lebih akurat secara statistik. Para ekonom juga lebih menyukai metode pengambilan sampel probabilitas karena sampel seperti itu lebih sesuai analisis ekonometrik, psikologis, dan sosiologi. Di sisi lain lebih sering menggunakan metode pengambilan sampel non-probabilitas karena pertanyaan penelitian yang dibahas dalam disiplin ini biasanya tidak dapat diterima untuk pengambilan sampel probabilitas E. Baik, demikian hasil review buku pertama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.